Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah. Pada kesempatan ini saya akan membahas secara lebih mendalam tentang apa itu otonomi daerah. Terkait dengan otonomi daerah, kita sudah membahas secara sekilas pada pertemuan sebelumnya ketika kita membahas tentang bagaimana bentuk-bentuk pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, di mana ada bentuk desentralisasi, ada bentuk tugas pembantuan, dan di sisi lain juga ada bentuk yang sentralisasi, di mana pemerintah pusat itu lebih berkuasa penuh dan pemerintah daerah nggak memiliki kekuasaan. Pada kesempatan ini saya akan membahas secara lebih mendalam tentang apa itu otonomi daerah. Untuk memulainya, saya ingin mengawali dengan pembagian tentang model hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang dikemukakan oleh Clark and Stewart. Jadi ada 3 model yang dikembangkan oleh Clark and Stewart itu dalam model hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Pertama adalah relatif otonomi model. Dalam relatif otonomi model ini, pemerintah daerah memiliki kebebasan yang relatif besar dan kebebasan itu diberikan oleh pemerintah pusat untuk mengelola penyelenggaraan pemerintahan di daerah, tentunya dengan tetap menghormati eksistensi pemerintah pusat. Jadi relatif otonomi model ini sebenarnya hampir bisa disebut sebagai otonomi sepenuhnya. Kalau di Indonesia disebut otonomi seluas-luasnya, dan hampir bisa disebut sebenarnya lebih cenderung ke konfederasi atau federasi gitu ya. Yang kedua adalah the agency model di mana pemerintah daerah tidak mempunyai kekuasaan yang cukup berarti. Dia lebih banyak menjadi agen dari pemerintah pusat. Jadi dia hanya menjalankan kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat. Yang ketiga adalah the interaction model, yaitu bentuk yang merupakan perpaduan antara relatif otonomi dan agency model. Jadi dalam the interactive model ini, kekuasaan atau kebebasan dari pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah itu sebenarnya sangat tergantung pada interaksi, pada negosiasi, dan pada bergening pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Jadi tidak ada yang standar. Kadang-kadang pemerintah daerah punya posisi yang lebih kuat, posisi lebih besar, tapi dalam situasi tertentu kadang pemerintah pusat memiliki wewenang yang lebih besar. Jadi ada 3 model itu yang ditawarkan oleh Clark and Stewart terkait dengan relasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ketika kita bicara tentang desentralisasi, itu sebenarnya kita bicara tentang yang kategori pertama tadi, atau the relative autonomy model. Ya, apa itu desentralisasi sebenarnya? Desentralisasi itu sebagaimana kita diskusikan di pertemuan sebelumnya, desentralisasi merupakan penyerahan atau pelimpahan wewenang atau urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam sistem pemerintahan negara kesatuan. Dan kalau Van der Port itu membedakan desentralisasi antara desentralisasi teritorial dengan desentralisasi fungsional. Desentralisasi teritorial itu menjelma dalam bentuk badan yang didasarkan pada wilayah, berbentuk otonomi dan tugas pembentuan. Ini ya pemerintahan daerah sebenarnya. Sedangkan di sisi lain ada desentralisasi fungsional yang menjelma dalam bentuk badan-badan yang didasarkan pada tujuan tertentu. Jadi ini kayak semacam privatisasi, pembentukan badan-badan yang independen dan sebagainya, itu merupakan desentralisasi fungsional. Di sisi lain, ketika kita bicara tentang desentralisasi, ada pembagian atau pengklasifikasian yang dilakukan oleh sarjana lain, yakni Valetti. Dia mengklasifikasikan desentralisasi ke dalam 3 jenis. Jadi kalau Van der Port tadi mengklasifikasikan desentralisasi dalam bentuk desentralisasi teritorial dan desentralisasi fungsional, Valetti mengklasifikasikan dalam 3 jenis. Pertama adalah desentralisasi administrasi, yang kedua desentralisasi fiskal, yang ketiga desentralisasi politik. Apa itu desentralisasi administrasi? Itu serangkaian kebijakan untuk menyerahkan penyelenggaraan urusan administrasi dan lain publik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Jadi desentralisasi administratif ini mungkin memerlukan pelimpahan wewenang, pengambilan keputusan atas kebijakan-kebijakan ini, tapi tidak wajib. Jadi desentralisasi administrasi ini penyerahan urusan administrasi dan lain publik. Yang kedua adalah desentralisasi fiskal.
yaitu serangkaian kebijakan dirancang untuk meningkatkan pendapatan atau otonomi fiskal pemerintahan daerah. Jadi kalau yang pertama tadi itu desentralisasi terkait dengan penyelenggaraan urusan administrasi dan pelayanan publik, kalau desentralisasi fiskal ini menyangkut otonomi fiskal pemerintahan daerah. Jadi ini urusannya dengan penciptaan pajak daerah, delegasi otoritas pajak, peningkatan transfer dari pemerintah pusat dan sebagainya. Yang terakhir adalah desentralisasi politik. Desentralisasi politik itu adalah proses penyerahan kewenangan, terutama itu terkait dengan pemilihan pimpinan daerah, pengambilan keputusan dan sebagainya. Jadi desentralisasi politik ini rata-rata terkait dengan bagaimana pemerintah pusat memberi ruang kepada pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, tetapi itu dilakukan oleh masyarakat di daerah itu sendiri. Jadi Valenti membagi desentralisasi dalam 3 bentuk ini, ada desentralisasi administrasi, desentralisasi fiskal, desentralisasi politik. Nah, ketiga model ini nanti dalam prakteknya bisa jadi berbeda-beda. Jadi bisa jadi desentralisasi pada level administrasinya, pada jenis administrasi itu sangat besar dilaksanakan. Artinya daerah benar-benar diberi wewenang, dilimpahi wewenang atau urusan di bidang administrasi dan lain publik. Tetapi di sisi lain pada aspek fiskal itu tidak, bisa jadi semacam itu. Jadi ada beberapa variasi. Ketika kita bicara desentralisasi atau otonomi, Prof. Benjamin Husserl itu mengingatkan agar kita tidak memahaminya itu sangat sempit, dalam arti ketika kita bicara desentralisasi atau otonomi daerah, itu kita hanya bicara tentang pemerintah. Kenapa? Karena sebenarnya desentralisasi atau otonomi daerah itu lebih diarahkan kepada masyarakat di daerah itu. Jadi otonomi itu mengandung konsep kebebasan untuk berprakarsa dalam mengambil keputusan atas dasar aspirasi masyarakat yang memiliki status demikian tanpa kontrol langsung dari pemerintah pusat. Jadi kita tidak bisa membicarakan tentang desentralisasi dan otonomi daerah itu hanya terbatas pada pemerintah. Karena sebenarnya tujuan dari desentralisasi itu adalah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mengatur urusan mereka sendiri. Bagaimana dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan-pilihan terkait dengan besaran, ukuran, dan ruang lingkup urusan atau wewenang yang diserahkan oleh pusat kepada daerah. Jadi kalau kita bicara tentang desentralisasi atau otonomi daerah itu kan kita bicara tentang pelimpahan wewenang dan urusan. Apa saja yang dilimpahkan, seberapa besar, kan kita harus selalu bicara tentang itu. Ketika kita bicara tentang apa saja dan seberapa besar wewenang itu dilimpahkan oleh pusat kepada daerah, pertanyaannya adalah bagaimana itu terjadi, bagaimana menentukan itu terjadi, bagaimana menentukan besaran ruang lingkup, wewenang, dan urusan tadi itu. Ada sebuah teori yang bisa digunakan untuk menjelaskan tentang besar kecilnya ruang lingkup urusan dan wewenang yang diserahkan oleh pusat kepada daerah. Dan itu nanti dipengaruhi oleh interaksi tadi. Yaitu adalah sequential theory of decentralization. Di dalam teori ini, penerapan desentralisasi itu sebenarnya bisa dilihat dari mana inisiatif desentralisasi itu muncul. Apakah inisiatif desentralisasi itu muncul dari daerah atau dia muncul dari pusat. Ini nanti akan berbeda dan mempengaruhi ruang lingkup besaran dari urusan atau wewenang yang diserahkan dari pusat kepada daerah. Di dalam teori ini itu dibagi antara aktor dan preferensi tipe desentralisasinya. Di aktornya itu ada presiden, ada kepala daerah gitu ya, atau pemerintah daerah dan pusat. Gitu. Presiden mewakili pemerintah pusat, kepala daerah mewakili pemerintah daerah. Yang kedua itu preferensi dari dan pengaruhnya terhadap tipe desentralisasi. Terkait dengan preferensi ini ada 3 unsur, ada 3 determinan yang mempengaruhi. Yang pertama itu adalah administrative decentralization yang sesuai dengan pengklasifikasian yang dibuat oleh Valenti tadi. Ada administrative decentralization, ada fiscal decentralization, dan ada political decentralization. Dalam teori sequential theory of decentralization ini,
jika inisiatif desentralisasi itu muncul dari pemerintah pusat, maka rata-rata itu ruang lingkup desentralisasinya itu lebih cenderung pada desentralisasi administrasi. Baru kemudian desentralisasi fiskal, dan terakhir itu ada desentralisasi politik. Ini akan berbeda ketika inisiatif desentralisasi itu muncul dari daerah. Maka ada kebalikannya. Biasanya desentralisasi politiknya yang lebih besar, karena rata-rata aktor di daerah itu sangat membutuhkan legitimasi politik, sehingga desentralisasi politik melalui pemilihan kepala daerah secara langsung itu menjadi basis legitimasi mereka. Yang kedua ada desentralisasi fiskal. Jadi tipologinya itu secara umum macam itu. Kalau inisiatifnya dari daerah, itu yang dituntut pertama itu ada desentralisasi politik, kemudian desentralisasi fiskal, baru terakhir adalah desentralisasi administrasi. Jadi kebalikan dari desentralisasi yang muncul dari inisiatif pusat tadi, di mana yang pertama ditonjolkan itu adalah desentralisasi administrasi dulu, fiskal, baru terakhir politik. Teori ini sebenarnya sangat menarik dan bisa kita gunakan untuk melihat atau memotret desentralisasi di Indonesia. Kalau kita lihat penerapan desentralisasi pasca reformasi, itu terjadi dinamika dan pergeseran gitu. Jadi kalau di awal-awal reformasi itu kecenderungannya itu di kecenderungan kedua tadi. Jadi di mana desentralisasi itu yang lebih kuat ada desentralisasi politik, desentralisasi fiskal, baru kemudian desentralisasi administrasi. Itu di Undang-Undang 2299. Tapi ketika mulai masuk ke Undang-Undang 32 2004 dan terlebih lagi di Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, polanya menjadi lebih bergeser, menjadi lebih berat pada desentralisasi administrasi, kemudian desentralisasi fiskal, baru desentralisasi politik. Bahkan kalau kita lihat sekarang ini di waktu-waktu terakhir, desentralisasi politiknya itu juga mau dicabut. Artinya ada gagasan, mulai membuka gagasan kepala daerah itu tidak dipilih secara langsung oleh rakyat, tapi dipilih oleh DPRD. Dan itu sebenarnya merupakan perkembangan atau evolusi tahap kedua dalam sistem pemilihan kepala daerah. Karena dulunya yang pertama itu ditunjuk oleh pusat. Oke, jadi kira-kira itu jenis-jenis desentralisasi dan sequential theory of decentralization. Yang terakhir saya akan menjelaskan sedikit tentang urusan pemerintahan. Jadi ketika tadi kita bicara tentang desentralisasi, itu adalah pelimpahan wewenang atau urusan. Jadi kalau di Undang-Undang 22 itu disebut pelimpahan wewenang, tapi kemudian di Undang-Undang 23 tahun 2014 itu disebut pelimpahan urusan pemerintahan. Ini kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar pasal 17 di amandemen pertama dan pasal 18 di amandemen kedua, itu memang yang digunakan istilah bakunya adalah urusan pemerintahan, bukan kewenangan. Jadi kenapa yang dipakai ketika menjelaskan tentang desentralisasi itu adalah penyerahan urusan pemerintahan, bukan penyerahan kewenangan? Karena Indonesia menganut sistem pemerintahan atau sistem negara kesatuan, di mana kekuasaan pemerintahan itu dipegang oleh presiden bersama menteri dan kepala daerah. Itu bagian dari pemerintahan eksekutif yang diberi wewenang untuk menjalankan fungsi eksekutif yang dipimpin oleh presiden. Ketika menjalankan pemerintahan itu penyelenggaraan pemerintahan dilakukan di tingkat daerah, maka sebenarnya pemerintah daerah itu bukan dilimpahi kewenangan, karena kewenangan tetap ada di presiden. Tanggung jawab penyelenggaraan fungsi eksekutif tetap ada di presiden. Jadi yang dilimpahkan adalah urusan pemerintahan, bukan kewenangan. Urusan pemerintahan itu apa? Urusan pemerintahan itu kalau kita lihat di Undang-Undang 23 tahun 2015 pasal 1 ayat 5, itu adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. Jadi karena itu adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden. Jadi urusan pemerintahan itu. Jadi di sini tegas sebenarnya di Indonesia yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah itu bukan kewenangan,
tetapi adalah urusan pemerintahan karena kewenangannya itu tetap ada di presiden. Urusan pemerintahan itu apa saja? Itu dibagi 3. Yang pertama adalah urusan pemerintahan pusat, yang kedua urusan pemerintahan provinsi, yang ketiga urusan pemerintahan kabupaten kota. Ini menurut Pak Madi Suwandi. Apa itu urusan pemerintahan pusat? Adalah urusan pemerintahan di mana pemerintah pusat berwenang membentuk norma-norma, standar, prosedur, dan lain sebagainya. Dan urusan-urusan yang eksternalitas nasional, jadi urusan-urusan internasional. Urusan pemerintahan di tingkat provinsi adalah kewenangan mengatur yang diberikan kepada pemerintah provinsi yang menyangkut urusan pemerintahan dengan eksternalitas regional. Jadi kalau yang pusat tadi eksternalitasnya itu eksternalitas nasional dan supranasional. Kalau provinsi itu eksternalitasnya regional. Kalau kabupaten kota itu eksternalitasnya lokal dalam satu kabupaten kota. Sedangkan dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 pasal 9 itu membagi urusan pemerintahan itu menjadi 3. Urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan kongruen, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang dipegang oleh pemerintah pusat, politik luar negeri, pemerintahan, keamanan, justisi, hukum, moneter, dan fiskal nasional, agama. Nah, sedangkan urusan pemerintahan kongruen itu urusan pemerintahan yang dibagi tanggung jawabnya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten. Ini ada banyak macam. Jadi dibagi menjadi 2 pembagian besar. Yang pertama adalah urusan pemerintahan wajib dan urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Nanti detailnya bisa dilihat ini. Serta yang ketiga itu adalah urusan pemerintahan pilihan. Dan masing-masing ini nanti ada rinciannya. Yang terakhir adalah urusan pemerintahan umum. Apa itu urusan pemerintahan umum? Adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Itu membina wawasan kebangsaan, pembinaan persatuan, kesatuan, dan sebagainya. Pembinaan kerukunan, koordinasi pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan, pengembangan kehidupan demokrasi, dan sebagainya. Dan jadi itu adalah 3 jenis urusan pemerintahan bagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah 23 tahun 2014. Jadi ada urusan absolut, ada urusan pemerintahan kongruen, dan urusan pemerintahan umum. Bagaimana membagi ini itu nanti pada dasarnya sebagaimana yang saya kemukakan tadi di sebelumnya, seperti yang juga disampaikan oleh Mas Deswandi, bahwasanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat itu biasanya ya urusan pemerintahan yang absolut, kemudian urusan pemerintahan umum, dan urusan pemerintahan yang dia lintas daerah dan lintas negara. Itu menjadi pusat gitu, urusan pemerintahan pusat. Sedangkan provinsi ada di lingkap antar kabupaten di dalam satu region provinsi, sedangkan kabupaten itu ya yang ada di dalam wilayah kabupaten. Jadi kira-kira begitu pembagian urusan pemerintahan dalam sistem otonomi daerah atau sistem desentralisasi. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan mata kuliah hukum pemerintahan daerah dengan subpokok bahasan tentang otonomi daerah. Sebagaimana biasanya kalau ada pertanyaan silakan disampaikan dalam kolom komentar, dan jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi tanda notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.